This is Anang Remix. Halo guys, balik lagi di Ridho Senpai Channel. Di video kali ini gue akan membuat tutorial jedak jeduk terbaru di Alive Motion dengan menggunakan DJI AC ECU. Nah, untuk sound sama detik beatnya ada di kolom komentar paling atas video ini. Dan oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama, tambahin gambar atau foto yang mau diedit. Panjangin gambarnya sampai ke beat yang ini. Kalau sudah, masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di beat ini, di sini, dan di beat akhir. Untuk penanda yang di detik ini kita zoom gambarnya jadi 1000. Masuk ke menu kurva, di sini kasih kurva keempat, atur seperti ini. Dan di akhir kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali, masuk ke menu efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi, pilih ubin. Untuk ubin cukup hidupin mirrornya aja, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang-ambing. Untuk sudutnya tetap, untuk frekuensinya jadiin ke 1,85 dan untuk magnitudenya jadiin ke 5. Kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ayun. Untuk frekuensinya jadiin ke 60, 0,60. Untuk sudut satunya jadiin ke -1. Dan untuk sudut duanya jadiin ke 1. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih pemindahan acak. Untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penandanya di detik ini, di sini, dan di beat akhir. Pergi ke penanda yang di sini, kita jadiin ke 200. Masuk ke menu kurva, di sini kasih kurva kedua dan di sini kasih kurva ketiga. Kembali. Untuk evolutionnya kasih kurva yang sama seperti magnitude tadi. Oke, di sini dan di akhir. Untuk penanda yang di beat ini jadiin kedua. Masuk ke menu kurva, di sini kasih kurva kedua dan di sini kasih kurva ketiga. Kembali. Masuk ke tambahkan efek, mate maski, pilih lumaki. Untuk dandahnya kasih penanda di awal dan di detik yang ini. Untuk penanda awal di sini jadiin ke 1000. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek blur, pilih motion blur. Oke, kembali. Pergi ke beat yang ini, tambahkan gambar atau foto baru seperti ini. Panjangin gambarnya sampai sini. Oke, kalau sudah, masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di awal, di beat ini. Oke, ke semua beat aja. Pergi ke penanda awal. Kita zoom gambarnya jadi 1000. Di sini kita biarin, di sini kita biarin. Di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Di sini kita biarin dan di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Masuk ke menu kurva, di awal kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Di sini kita biarin. Di sini kasih kurva yang di titik 3 di pojok kiri, aktifkan overshoot. Atur kurvanya seperti ini. Salin kurvanya dan tempel ke beat yang ini dan di sini. Oke, kembali. Potong-potong gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya aja, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ombang-ambing. Untuk sudutnya jadiin ke 90 dulu. Kasih penanda, geser ke kiri, kasih penanda lagi, jadiin ke -80.
dan geser penandanya ke kanan. Untuk frekuensinya di sini jadiin ke 0,40 dan untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penanda, geser ke kanan. Kasih penanda lagi, jadiin ke 40 dan geser penandanya ke kiri. Kembali, masuk ke tambahkan efek blur, pilih motion blur, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, di sini, dan di sini. Kembali, pergi ke bit yang ini, ke detik yang ini. Tambahkan persegi panjang, panjangin persegi panjangnya sampai akhir. Tekan titik 3 di pojok kanan atas, pilih regangkan ke area komposisi, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke lainnya, pilih seni latar belakang. Oke, bentar, ini perseginya kepanjangan kita potong di sini dulu. Oke, kalau sudah kita masuk ke efek lagi, masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih lengkungan gelombang. Untuk tahapnya kasih penanda di awal di bit ini dan di akhir. Untuk penanda yang di sini jadiin ke 1. Dan untuk penanda akhir jadiin ke 2. Masuk ke menu kurva, kasih kurva akhir kurva kedua, kurva ketiga. Oke, di sini kita nonaktifkan dulu. Oke, kembali. Untuk sudutnya di sini jadiin ke 114. Untuk jaraknya jadiin ke 10. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 0 dulu. Kasih penanda di awal di bit ini dan di bit akhir. Untuk penanda yang di sini jadiin ke 6,5. Masuk ke menu kurva, kasih kurva di sini kurva ketiga, kembali. Gandakan lengkungan gelombangnya 1 kali. Masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk sudutnya kita ubah jadi 58,5. Kembali. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Perbesar perseginya jadi 2100. Perbesar jadi 2100. Kembali. Gandakan persegi panjangnya 1 kali. Nah, oke, kalau sudah kita pergi ke sini. Bentar, kita pergi ke sini. Tambahkan persegi panjang lagi. Potong perseginya di sini. Regangkan ke area komposisi. Masuk ke edit bentuk. Untuk ukuran yang Y-nya di sini kita ubah jadi 21. Bentar, 23. Kembali. Masuk ke Move and Transform. Di sini kita kasih penanda dulu, geser ke sebelah kanan. Untuk penandanya kita geser ke sebelah kiri, kasih penanda lagi, kita geser perseginya ke sebelah kiri. Dan untuk penandanya kita geser ke sebelah kanan. Masuk ke kurva, kasih kurva keempat, atur seperti ini. Oke, kembali. Masuk ke border dan bayangan, pilih menu yang paling bawah, hidupin bayangannya, kembali. Gandakan perseginya sebanyak 5 kali atau 4 kali. Pilih persegi yang paling atas, masuk ke color and fill, ubah warnanya jadi warna putih, kembali. Pilih persegi yang kedua, masuk ke color and fill, pilih warna abu-abu terang, kembali. Pilih persegi yang di tengah, masuk ke color and fill, pilih warna abu-abu gelap, kembali. Pilih persegi yang ini, masuk ke color and fill, pilih warna abu-abu terang, kembali. Pilih persegi terakhir atau yang paling bawah, masuk ke color and fill, pilih warna putih, kembali. Kita jadiin satu-satu perseginya ke dalam grup. Oke, kita pilih persegi yang ini, jadikan ke grup. Yang ini jadikan ke grup. Yang ini jadikan ke grup. Yang ini jadikan ke grup. Dan yang ini kita jadikan ke grup. Nah, setelah itu kita atur posisi grupnya seperti ini. Kita bikin berjenjang seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Pilih persegi yang paling atas. Masuk ke Move and Transform, kita geser ke paling atas. Oke, seperti ini. Kembali. Pilih grup yang kedua, masuk ke Move Transform, geser perseginya ke sebelah sini. Oke, ke sini. Kembali.
pilih persegi keempat atau grup keempat, masuk ke move transform, geser perseginya ke bagian sini, kembali, pilih persegi yang kelima, masuk ke move transform, geser perseginya ke bawah, oke seperti ini, kembali. Nah oke, seperti inilah kira-kira hasilnya. Nah setelah itu kita pilih semua grupnya dan jadikan ke grup baru. Oke seperti ini. Nah oke, kalau sudah, kita pergi ke sini, tambahkan gambar atau foto yang sama seperti sebelumnya, panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini, masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah, kasih penandanya di bit ini dan di bit akhir. Untuk penanda yang di sini kita zoom jadi 950. Masuk ke menu kurva, kasih kurva kedua, atur seperti ini. Oke, kembali. Potong-potong gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini. Masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini dulu. Tempel ke sini dulu. Masuk ke tambahkan efek blur. Pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya jadikan ke 0 dulu, kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda awal jadikan ke 300. Masuk ke menu kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Masuk ke tambahkan efek distorsi, pilih lengkungan gelombang. Untuk tahapnya jadikan ke 40 dulu, kasih penandanya di awal dan di tengah. Untuk penanda tengah jadikan ke 56. Masuk ke menu kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Untuk sudutnya jadikan ke 55 dulu. Kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengah jadikan ke 90. Masuk ke menu kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Dan untuk magnitudenya jadikan ke 0 dulu, kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda awal jadikan ke 2. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Gandakan lengkungan gelombangnya 1 kali, masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk penanda awal tahapnya jadikan ke 0, penanda awal sudutnya juga dijadikan ke 0. Dan untuk penanda awal magnitudenya kita ubah jadi 1,5. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek distorsi, pilih riak bundar. Untuk frekuensinya di sini jadikan ke 8,50 dulu. Kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengah jadikan ke 1,56. Masuk ke menu kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Untuk kekuatannya kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda tengah jadikan ke 0. Dan untuk radiusnya jadikan ke 80. Kembali. Salin semua efeknya, tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, dan di sini. Kembali, pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih cermin, salin efek cerminnya, salin efek, dan tempel efeknya ke gambar yang ini. Kembali. Oke, kita tempel ke sini, kembali. Kita pilih 2 persegi panjang yang ini, pilih 2 persegi yang ini, salin 2 layer, lalu kita tempel 2 perseginya di detik yang ini, tempel di sini. Oke, kalau sudah kita pasin sama bitnya, oke seperti ini. Nah, kalau sudah kita pergi ke sini, tambahkan persegi panjang, potong perseginya di sini, regangkan ke area komposisi. Masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke lainnya, pilih salin latar belakang, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transfer, pilih transformasi raster. Untuk skalanya kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir jadikan kedua, masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Dan untuk alfanya kasih penanda di awal dan di akhir.
Untuk penanda akhir jadiin ke 0. Kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto baru seperti ini. Panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini. Kalau sudah, kita potong dulu gambarnya di sini. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi. Pilih ubin. Hidupin mirrornya aja, kembali. Masuk ke tambahkan efek. Move transform. Pilih pemindahan acak. Untuk magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhirnya di sini jadiin ke 250. Masuk ke menu kurva, kasih kurva kedua, kembali. Untuk evolutionnya kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir jadiin ketiga. Masuk ke menu kurva, kasih kurva kedua, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur, kembali. Masuk ke blending dan opacity, kasih penanda opacity-nya di awal dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 0, kembali. Pergi ke bit yang ini atau ke gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke move transform, pilih pemindahan acak. Untuk magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 200. Dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, kembali. Dan untuk evolutionnya kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 2. Dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, kembali. Pilih gambar yang ini. Kita potong-potong gambarnya. Oke, kita pilih bagian gambar yang di sini. Oke, kita pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini dulu. Kita tempel ke sini dulu. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih pemindahan acak. Untuk magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 945. Jadiin ke 945 dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Dan untuk evolutionnya kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 5,45. Dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ayun. Untuk frekuensinya jadiin ke 1,13. Untuk sudut satunya jadiin ke -3 dulu. Kasih penanda, geser ke kiri. Kasih penanda lagi jadiin ke 0 dan geser penandanya ke kanan. Dan untuk sudut duanya di sini jadiin ke 2,2. Masuk ke menu kurva, geser ke kiri, kasih penanda lagi. Bentar. Kasih penanda lagi dan jadiin ke 0. Dan geser penandanya ke kanan. Kembali. Kita salin semua efeknya, salin efek. Tempel dulu efeknya ke gambar yang ini. Untuk ombang-ambing sama pemindahan acaknya kita hapus. Lalu kita salin lagi semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini. Di sini. Dan di sini. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini. Masuk ke efek. Bentar. Pilih gambar yang ini. Masuk ke efek. Salin efek pemindahan acaknya. Salin efek. Dan tempel efek pemindahan acaknya di gambar yang ini. Kembali. Pergi ke gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke opacity visibility, pilih berkedip.
Untuk frekuensinya di sini jadi angka 16. Kembali. Oke, pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto yang sama seperti sebelumnya. Panjangin gambarnya sampai sini. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di bit ini. Di sini. Di sini. Oke, sampai ke bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini, kita zoom gambarnya jadi 1000. Di sini kita zoom gambarnya jadi 1000. Oke, di sini kita biarin. Di sini kita zoom gambarnya jadi 950. Dan untuk penanda akhir biarin aja kayak gitu. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga atau seperti ini. Di sini kita biarin. Di sini kita tekan titik 3 di pojok kiri bawah, aktifkan overshoot. Atur kurvanya seperti ini. Salin kurvanya dan tempel ke bit yang ini. Dan di sini. Oke, kembali. Potong-potong gambarnya. Untuk bagian gambar yang ini kita tekan titik 3 di pojok kanan atas, balik secara horizontal. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini dulu, tempel ke sini dulu. Untuk efek pemindahan acak sama berkedipnya kita hapus. Lalu kita masuk ke tambahkan efek distorsi, pilih cermin. Untuk alfanya kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 0. Masuk ke kurva dan aktifkan overshootnya, kasih kurva ketiga atau seperti ini. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin efek pemindahan acaknya aja. Kembali. Dan tempel efek pemindahannya ke gambar yang ini. Masuk ke efek pemindahan acaknya. Untuk penanda magnitudenya kita ubah posisi, penanda awal pindahin ke akhir. Dan penanda akhir pindahin ke awal. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga. Kembali. Dan untuk revolutionnya juga sama. Penandanya kita ubah posisi. Penanda awal pindahin ke akhir dan penanda akhir pindahin ke awal. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini, kita potong-potong gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini. Dan di sini. Untuk bagian gambar yang ini kita masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi. Pilih ubin. Untuk potongnya kasih penanda di awal, di tengah, dan di akhir. Oke, seperti ini. Untuk penanda awal jadikan ke 1200, tengahnya biarin, dan di sini jadikan ke 1200. Masuk ke menu kurva, di sini kasih kurva ketiga, dan di akhir kasih kurva kedua. Kembali. Untuk mirrornya kita hidupin. Kembali. Masuk ke tambahkan efek Move Transform. Pilih ombang-ambing. Untuk sudutnya tetap, untuk frekuensinya turunin jadi 50 dulu. Dan untuk magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 120. Dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali. Gandakan ombang-ambingnya satu kali, masuk ke ombang-ambing yang di bawah. Untuk sudutnya kita ubah jadi 90. Dan untuk frekuensinya naikin jadi 3. Kembali. Masuk ke tambahkan efek Move Transform. Pilih pemindahan acak. Untuk magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda awal jadiin ke 650. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali. Dan untuk scatternya jadikan ke 0, kasih penanda di awal dan di tengah. Untuk penanda awal jadikan ke 200. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Kembali. Gandakan pemindahan acaknya satu kali. Masuk ke tambahkan efek distorsi.
pilih lengkungan gelombang. Untuk tahapnya di sini kasih penanda dulu, geser ke kanan, kasih penanda lagi, jadikan ke 1,10 dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga atur seperti ini. Kembali. Untuk sudutnya di sini jadikan ke 120. Untuk jaraknya kita turunin jadi 15. Dan untuk magnitudenya jadikan ke 0, kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi, jadikan ke 3,5 dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga atur seperti ini. Kembali. Gandakan lengkungan gelombangnya 1 kali. Masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk jaraknya di sini kita ubah jadi 10. Untuk sudutnya kita ubah jadi 55. Dan untuk penanda awal magnitudenya kita ubah jadi 10. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek blur. Pilih motion blur. Masuk ke tambahkan efek warna dan cahaya. Pilih paparan gamma. Untuk exposure-nya kasih penanda, geser ke kanan, kasih penanda lagi, jadiin ke 1 dan geser penandanya ke kiri. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga atur seperti ini. Kembali. Salin semua efeknya dan tempel efeknya ke gambar yang ini. Kembali. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin efek cerminnya dan tempel efek cerminnya ke gambar yang ini dan di sini. Kembali, pergi ke sini, tambahkan persegi panjang, panjangin, bentar. Oke, panjangin persegi panjangnya sampai sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi. Masuk ke color and fill, pilih pewarnaan yang ini, kembali. Masuk ke blending dan opacity, kasih penanda opacity-nya di awal, di bit ini, dan di akhir. Penanda awal jadikan ke 0, dan penanda akhir jadikan ke 0. Kembali. Nah oke, kalau sudah selesai tinggal kita ekspor aja. Untuk resolusinya 720p. Oke, ekspor. これよ